Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Azza Ninggar. Pada kali ini kita akan membahas tentang praktek public relation dalam perspektif Islam. Nah, penasaran kan? Kita simak video kali ini sampai akhir. Oke. Praktik public relation dalam Islam. Definisi dalam perspektif Islam seperti yang dipakai oleh sarjana The Institute of Public Relations Malaysia atau yang disingkat dengan IPRM, public relation merupakan upaya terencana dan berkesinambungan untuk menciptakan dan membina komunikasi dan saling pengertian antara organisasi dan publiknya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai Islam. Definisi ini merupakan definisi yang diikuti dan dimodifikasi dari definisi yang ditawarkan oleh The British Institute of Public Relations Amerika. Public relation dalam Islam memerlukan suatu kode etik yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran merupakan firman Allah SWT dan Al-Hadis merupakan penuturan perbuatan, tindakan atau pengakuan dari Rasulullah SAW. Yang mempunyai pribadi yang mulia adalah sumber Islam. Terdapat etika public relation dalam Islam yang dilandaskan Al-Quran antara lain. Yang pertama ada amanah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang kedua ada menepati janji. Menepati janji berarti wajib bagi muslim untuk memenuhi setiap janji yang mereka buat, baik itu kepada muslim maupun non-muslim. Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Yang ketiga, benar. Allah menyuruh orang-orang beriman supaya berlaku benar dan menyertai golongan-golongan yang benar dengan firman-Nya. Hai sekalian orang-orang yang beriman, berbaktilah kepada Allah dan jadikan kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Yang keempat ada ikhlas. Ikhlas berarti melakukan sesuatu pekerjaan semata karena Allah SWT dan karena tidak ada pengharapan balasan, pujian atau kemasyhuran. Dalam Al-Quran, Allah SWT meminta kepada setiap muslim supaya ikhlas dalam beribadah. Dan mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan tulus dan ikhlas. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang kelima ada adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak tanpa menguranginya. Berlaku adil kepada sesama manusia baik muslim maupun non-muslim adalah perintah Allah sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang keenam ada sabar. Sabar berarti tabah menghadapi ujian, cobaan, dan kesulitan dari Allah SWT. Sangat suka pada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Yang kedelapan ada pemaaf. Memaafkan kesalahan dan kehilafan orang sangatlah dianjurkan oleh Islam. Allah SWT berfirman, dan hendaklah mereka memaafkan dan merelakan, tidaklah kamu suka bahwa Allah mengampuni dosamu. Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surat An-Nur ayat 22. Yang kesembilan ada kuat. Kekuatan yang diperlukan bukan hanya kekuatan jasmani, melainkan juga dari segi rohani dan pikiran. Kekuatan rohani ini berfungsi untuk melawan cobaan, godaan, dan gangguan. Dalam membina kekuatan ini Allah berfirman, dan janganlah kamu bersifat lemah. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Dalam perspektif Islam yang berdasarkan Al-Quran, praktisi public relation memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama memberi peringatan seperti surah Al-Fat ayat 8, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
Yang kedua, menyebarkan informasi. Surat Al-Maidah ayat 67, Hai Rasulullah, sampaikanlah apa yang aku turunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Yang ketiga, ada membangun kerjasama dan memelihara saling pengertian antara organisasi publik, seperti surat Al-Maidah ayat 2. Dan menolonglah dalam kamu mengerjakan kebajikan, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Memberi peringatan atau menasihati pemimpin demi kepentingan umum, seperti surat Az-Zahrat ayat 55. Dalam Islam, public relations sangat identik dengan dakwah yang berfungsi mengenalkan Islam kepada umat manusia. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, sejarah PR sebenarnya bermula tatkala beliau mengutus Ja'far bin Abu Thalib untuk menyampaikan dakwah kepada Raja Nasyid di Habasyah. Hal itu terjadi pada tahun pertama Hijriah. Selain karena ilmu agama dan hafalan Al-Qur'annya, Ja'far diutus Nabi karena ia memiliki kemampuan retorika yang baik serta memiliki nalar akademis yang sistematis. Seorang public relation yang paling sukses tetap Nabi Muhammad SAW. Hal ini bisa dilihat dari perjuangan beliau dalam mendakwahkan Islam setelah menerima wahyu.